Perkenalkan, nama saya Yulianti Viviana, saya dari 5D. Pada hari ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Using Rubrics as an Instructional Tools in EFL Writing Course. The aim of study is, tujuan penelitian ini adalah menyelidiki pengaruh penggunaan rubrik sebagai alat instruksional terhadap kinerja menulis siswa dalam bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Tujuan utamanya adalah membebaskan siswa dari persepsi sempit tentang tulisan yang didasarkan hanya pada pengertian tata bahasa yang benar yang sangat terasa dalam menulis EFL. Next, dalam penelitian ini, peneliti mempunyai beberapa pertanyaan atau research question. Yang pertama adalah, apakah integrasi rubrik ke dalam kursus penulis sebagai alat instruksional berpengaruh tentang kinerja menulis siswa? Lalu yang kedua, dapatkah siswa dibebaskan dari persepsi sempit tentang menulis berdasarkan pengertian tata bahasa yang benar? Lalu yang ketiga adalah, apakah rubrik memiliki potensi bagi guru untuk membuat tulisan mereka menjadi lebih produktif? Next is data collection and data analysis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mahasiswa dan esai yang dievaluasi oleh 3 penilai independen dengan menggunakan rubrik yang sama. Dalam silabus saat ini, ada 4 jam pelajaran menulis dalam seminggu yang keduanya dikontrol dan kelompok eksperimen mengikuti. Pada waktu pengumpulan data, siswa diinstruksikan pada 2 jenis esai, yaitu membandingkan dan kontras sebab akibat. Kelompok eksperimen mendapatkan pelatihan tentang penggunaan rubrik ini sambil menghasilkan karya mereka. Siswa dalam kelompok kontrol melanjutkan kelas mereka tanpa diajarkan rubrik. Perawatan berlangsung selama 4 minggu, di mana kedua kelompok bereksperimen dan kontrol diinstruksikan pada 2 jenis esai yang berbeda oleh instruktur yang sama. Pada minggu pertama pelaksanaan, para siswa diberikan arti kata yang jelas dan ekspresi yang digunakan dalam rubrik. Sesi analisis membuka jalan untuk diskusi yang bermanfaat dan interaksi antara guru dan siswa. Ditanya banyak pertanyaan yang meliputi kategori rubrik, seperti untuk mencari tahu kalimat yang tidak diarahkan ke fokus rubrik, atau kalimat yang merusak aliran ide di akhir, atau yang transitional penanda salah satu tidak pantas. Di akhir minggu pertama, siswa yang ditugaskan untuk menulis draft pertama tentang topik yang dipilih dalam jenis esai target. Lalu pada minggu kedua, dimulai dengan analisis gerak pertama sebelum guru melihat rekan. Sesi umpan balik diatur selama waktu yang diizinkan. Siswa mereka didorong untuk memberikan umpan balik pada esai rekan mereka. Pada pelajaran terakhir minggu kedua, siswa yang mendapat gerak yang baik dengan rekan mereka, dan mereka didorong untuk memberikan umpan balik untuk esai rekan mereka dan mulai merevisi sesuai dengan umpan balik yang diberikan di akhir minggu kedua. Dan kemudian siswa ditugaskan untuk menulis draft di akhir esai. Di minggu ketiga penulisan esai adalah esai dibandingkan dan diperiksa melalui sampel esai dan membuat catatan untuk pembenaran mereka. Lalu pada minggu keempat, jenis karangan menurut silabus adalah karangan sebab dan akibat. Siswa dalam kelompok bereksperimen dan kontrol mengikuti ujian esai perbandingan dan kontras seperti yang diinstruksikan oleh guru yang sama. Pada akhir course, kedua kelompok menyerahkan makalah perbandingan kontras yang sudah dievaluasi berdasarkan rubrik yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang menerima rubrik mengungguli siswa pada kelompok kontrol. Analisis wawancara siswa membuktikan interaksi rubrik ke dalam kursus, meskipun pada awalnya agak menantang, membantu siswa menghargai kualitas tulisan yang baik dan kemudian menggunakan strategi yang tepat untuk mencapainya dalam tulisan mereka sendiri. Baik, terima kasih. Mohon maaf
apabila ada kesalahan. Sekian.